Setelah absen selama 13 tahun, Planetarium Jakarta kembali dibuka dan menjadi magnet lokasi wisata edukasi di libur Nataru kali ini. Meski baru beberapa hari dibuka, tiket planetarium selalu habis dalam hitungan menit sejak pendaftaran daring dibuka. Bahkan tiket daring sudah habis sampai tanggal 31 Desember besok. Merespon antusiasme tinggi, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta tiket dijual 50% secara daring dan sisanya dijual langsung di lokasi. Perpaduan antara nostalgia, teknologi canggih, hingga harga tiket yang terjangkau membuat lokasi ini laris manis dikunjungi wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya. Lalu bagaimana keadaan di sana siang ini? Sudah rekan Zinadin Duhan di sana. Duhan, bagaimana antusiasme pengunjung di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Fatima dan juga pemirsa, luar biasa ini antusiasme dari pengunjung di Planetarium Jakarta setelah tutup selama 13 tahun ini luar biasa. Kemarin dibuka sejak tanggal 25 Desember 2025 dan hingga hari ini bahkan besok tiket sudah ludes habis dalam hitungan menit. Kalau nggak salah hanya 3 menit sejak dibuka langsung habis karena memang ini tiketnya sangat terbatas. Kami tadi sempat melihat ke atas atau tepatnya itu teater yang nantinya digunakan untuk pertunjukan benda-benda angkasa seperti itu, untuk melihat seperti apa saja benda-benda yang berada di luar angkasa, lalu melihat fenomena-fenomena dari benda luar angkasa seperti gerhana, lalu rotasi bumi, rotasi bulan, dan juga berbagai informasi lainnya dan edukasi yang cocok tentunya untuk anak-anak untuk belajar, bukan hanya sekedar liburan atau bersenang-senang. Sebetulnya di planetarium sendiri untuk saat ini situasinya cukup ramai. Saat ini kira-kira ini baru selesai dari sesi 2, yang mana jika kami pantau sejak sesi pertama pagi hari tadi, ini banyak sekali masyarakat yang berharap untuk bisa membeli tiket on the spot. Nah, namun sayangnya seluruh tiket sudah terjual habis. Per sesi ini hanya ada 200 tiket, yang artinya per hari hanya ada 800 tiket yang dapat diperebutkan. Memang bisa membeli on the spot, namun tadi juga kami sempat menanyakan di belakang, sistemnya adalah waiting list. Itu pun juga belum tentu dapat, karena waiting list ini didapat dari yang sudah beli tiket namun berhalangan untuk hadir. Jadi jumlahnya tentunya terbatas dan juga sangat diperebutkan. Nah, untuk yang hadir sendiri, Fatima dan juga pemirsa, kami sempat berbincang tadi bersama beberapa pengunjung. Ini bukan berasal dari Jakarta saja, namun juga berasal dari kota-kota lain. Tadi bahkan dari luar pulau, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan yang hadir ke sini. Memang sengaja ke Jakarta sebetulnya untuk berlibur, namun karena mengetahui planetarium yang sudah nonaktif selama 13 tahun dan kembali diaktifkan sekarang, ini menjadi salah satu daya pikat baru tentunya untuk mengunjungi juga Taman Ismail Marzuki yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Adapun juga memang ada fasilitas-fasilitas lain selain dari teater bintang di planetarium, ada juga observatorium dan juga teleskop sebetulnya yang saat ini masih berfungsi normal, namun belum dibuka untuk umum, namun masih difungsikan untuk mengamati benda-benda lagi, termasuk juga salah satunya adalah pantauan untuk hilal. Selain dari itu juga ada ruang pameran dan edukasi yang saat ini tengah dipersiapkan. Nantinya bocorannya adalah di dalam nanti akan berisi juga miniatur-miniatur ini, baik dari benda-benda langit, matahari, meteor, bumi, bulan, dan sebagainya. Lalu juga nantinya akan ada kostum astronot yang berada di dalam. Tentunya juga ini untuk menambah edukasi bagi para masyarakat atau pengunjung yang hadir mengenai dunia astronomi itu seperti apa, termasuk juga fenomena-fenomena alam yang berada di belakangnya. Nah, yang menarik adalah di dalam, tadi kami sempat melihat ada 2 box besar, yang ternyata 2 box besar ini merupakan box AI yang nantinya akan keluar atau muncul hologram dari dalam, yaitu di yang pertama ada Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta dan juga Rano Karno selaku Wakil Gubernur. Nah, di box AI ini nantinya para pengunjung, anak-anak maupun dewasa, dapat berinteraksi selepas menyaksikan teater dari planetarium itu sendiri. Nah, interaksinya seperti apa? Interaksinya bebas. Nah, ini nantinya dapat diperlihatkan, dapat bertanya langsung kepada gubernur, ingin pertanyaan apa saja, AI ini dapat menjawab, termasuk juga jika Anda ingin meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang nantinya berada di dalam hologram itu menggunakan pakaian astronot. Nah, ini juga yang menjadi salah satu daya tarik, sehingga memang durasi yang dibutuhkan selama satu sesi sebetulnya kalau dari teater sendiri ini hanya sekitar 45 menit, namun ditambah dengan interaksi yang dilakukan di 2 hologram atau 2 mesin AI yang berada di depan ini menjadi sekitar 1 jam lebih sedikit, sehingga juga memang memerlukan jeda waktu yang cukup lama. Dan dalam satu hari ini hanya memutar sekitar
4 sesi, yaitu sesi pagi di jam 9, sesi 2 di jam 11, sesi 3 di jam 2 siang, lalu sesi terakhir ini di jam 4 sore. Ini juga guna untuk maintenance alat yang digunakan karena memang ada beberapa alat elektronik di dalam yang juga memerlukan maintenance agar nantinya untuk planetarium sendiri dapat buka lebih lama tanpa adanya kerusakan seperti yang terjadi pada 13 tahun yang lalu. Fatima. Terima kasih Don informasinya dan selamat kembali bertugas Tuhan.